Aku, tubuh keilahianku yang berdimensi tinggi, benar-benar tertusuk dalam sekejap. Leluhur klan Kaisar Abadi menundukkan kepalanya dan menatap dadanya dengan ngeri. Di dadanya, pedang hitam pekat di tangan Kaisar kuno itu seperti tombak, menembus dagingnya dan memaku dia sampai mati di kehampaan lautan alam semesta. Mengaum. Raungan keterkejutan dan kemarahan terdengar, dan kekuatan Guiksu dalam tubuh leluhur klan Kaisar Abadi terus-menerus runtuh dan hancur pada tingkat dimensi tinggi. Ah, tidak mungkin, mengapa kekuatanmu begitu kuat, mengapa, ini tidak mungkin. Leluhur Kaisar Abadi meraung berulang kali dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tubuh sucinya adalah tubuh Guiksu Dao yang legendaris, yang berasal dari baju zirah Guiksu yang dipadukan dengan kekuatan sihir tingkat atas dari garis keturunan binatang reruntuhan kematiannya. Serangan berdimensi tinggi biasa tidak dapat menimbulkan luka apapun padanya. Tetapi sekarang, Kaisar kuno di depannya, yang jelas-jelas hanyalah makhluk berdimensi tinggi yang baru dipromosikan, benar-benar menusuk tubuh sucinya dengan satu pisau. Kontras yang sangat besar ini membuatnya tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapannya. Yang paling menakutkan adalah bahwa pedang Kaisar kuno tidak hanya berisi serangan fisik dimensi tinggi tradisional, yang membawa kerusakan fisik pada tubuh sucinya, tetapi juga terus-menerus memusnahkan kekuatan Guiksu di tubuhnya pada tingkat dimensi tinggi. Tidak. Kenapa kau bisa memusnahkan kekuatan Guiksuku? Dalam persepsinya, kekuatan Guiksu dalam tubuhnya sebenarnya menghilang sedikit demi sedikit pada saat ini. Kekuatan Guiksu merupakan kekuatan asli dari garis keturunan binatang reruntuhan mati. Selama kekuatan Guiksu tidak menghilang, bahkan jika tubuh fisik berdimensi tinggi miliknya runtuh, ia dapat dipadatkan kembali dari ruang berdimensi tinggi yang tak berujung. Namun, begitu kekuatan Guiksu menghilang, tubuh sucinya akan runtuh sepenuhnya, jatuh di sini, dan tidak akan ada kesempatan untuk bangkit kembali. Pada saat ini, leluhur Kaisar Abadi merasakan bahaya jatuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan-ledakan-ledakan. Aura Guiksu dari leluhur klan Kaisar Abadi terus berdampak, membentuk badai mengerikan yang menguap di dunia ini. Seluruh orang itu bagaikan seekor binatang buas dalam sangkar, terus-menerus berjuang dan dengan ganas menyerang Kaisar kuno, berusaha mengguncangnya, tetapi tidak ada gunanya. Aura Guiksu yang bergulir menghantam Kaisar kuno, menyebabkan rambut panjangnya beterbangan, seperti dewa atau iblis, namun aura itu hanya memusnahkan lapisan demi lapisan permukaan tubuh berdimensi tinggi dan sama sekali tidak dapat melukai esensi intinya. Sementara dimusnahkan, tubuh dewa berdimensi tinggi Kaisar kuno itu juga memperbaiki dirinya sendiri, dan hampir tanpa cedera. Tidak mungkin, pertahananmu tidak sekuat itu. Leluhur klan Kaisar Abadi meraung. Kekuatan Guiksu miliknya jelas tidak lemah dibandingkan kekuatan berdimensi tinggi lainnya. Sekalipun Kaisar kuno adalah orang kuat setingkat Patua Kuji, mustahil baginya untuk mengabaikan kekuatan Guiksu miliknya. Sayang, Kaisar kuno itu mendesah, kau adalah Kaisar Dewa berdimensi tinggi yang sia-sia. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Meskipun kekuatan Guiksumu kuat, pada dasarnya itu hanyalah jalan kecil. Kaisar ini telah melihat sekilas keberadaan jalan agung yang sebenarnya. Bagaimana jalan kecilmu bisa efektif melawan jalan agungku? Lagi pula, pemahamanmu tentang kekuatan Guiksu biasa saja. Kaisar ini sudah melihatnya dengan jelas. Kekuatan apa yang dimilikinya? Kaisar kuno itu menggelengkan kepalanya. Nenek moyang klan Kaisar Abadi merupakan makhluk veteran berdimensi tinggi di alam semesta. Apakah ini levelnya? Ledakan. Pedang hitam pekat itu dipenuhi dengan kekuatan totem yang mengerikan, yang dengan cepat menghancurkan kekuatan Guiksu di tubuh leluhur Kaisar mayat hidup, membunuhnya. Pada saat ini, antara langit dan bumi, sepi sekali.
Gelombang kekuatan ilahi kuno datang dari kedalaman samudera kosmik, dan semua orang tercengang dan terkejut. Jalan kecil, jalan besar. Apa sebenarnya jalan yang dipahami kaisar kuno itu? Mungkinkah itu kekuatan totem? Namun, kekuatan totem ini tampaknya tidak begitu luar biasa. Mengapa ada kekuatan ajaib seperti itu? Banyak orang-orang kuat di kedalaman laut kosmik merasa ketakutan. Nenek moyang klan Kaisar Abadi merupakan kaisar dewa berdimensi tinggi yang kuat, tetapi sekarang dia tertusuk melalui kekosongan. Pemandangan itu terlalu mengerikan dan meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan pada semua orang. Leluhur. Di kejauhan, Kaisar Dewa Bebek Mati dan yang lainnya memandang dengan ngeri, kepala mereka bergemuruh dan tubuh mereka gemetar. Naskah di hadapanku ini benar-benar berbeda dengan apa yang diucapkan leluhurku sebelum dia berangkat. Bukankah dikatakan bahwa tanpa campur tangan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, negara itu dapat menjadi tak terkalahkan dan menguasai seluruh alam semesta selatan dalam satu gerakan. Sekarang musuh telah ditangkap dalam satu gerakan, tetapi yang ditangkap adalah leluhurnya sendiri. Naskahnya jelas terbalik. Di bawah pengawasan semua orang, kekuatan Guiksu pada leluhur klan Kaisar Abadi dihancurkan dan dihancurkan sedikit demi sedikit. Teman, ini hampir selesai. Berdengung. Melihat leluhur Kaisar Abadi berada dalam bahaya, tiba-tiba. Di dunia berdimensi tinggi di luar kekosongan tak berujung laut selatan alam semesta, muncul sosok besar, gelap, dan buram. Sosok itu bermata dingin, berbadan besar, dan seluas alam semesta, lalu tiba-tiba turun. Wow! Saat sosok ini turun, kekuatan ilusi yang tak berujung menghilang kemana-mana, seperti air mendidih, menyapu dan melonjak. Gao Wei yang lain. Gao Wei yang mana? Semua orang terkesiap. Di bawah kekuatan semacam itu, mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh menjadi kaku, dan jiwa mereka seakan membeku. Kekuatan ilusi yang tak terlihat itu merasuki dan menyelimuti seluruh dunia laut semesta selatan dalam sekejap. Perlahan-lahan ia menembus dunia nyata dari dunia berdimensi tinggi yang tak kasat mata, dan saat terbuka, kekuatan kehampaan yang tak kasat mata langsung diproyeksikan, turun ke atas kaisar kuno dan meresap. Di mana aku? Apakah aku sedang mengalami kesengsaraan? Hahaha, aku telah berhasil menembus dimensi yang lebih tinggi. Aku adalah kaisar dewa yang berada di dimensi yang lebih tinggi. Di wilayah laut semesta selatan, para kaisar dewa penyerang dari klan Kaisar Abadi, serta kaisar dewa Huazi dan yang lainnya, hanya merasakan kabur di depan mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lihat. Mata mereka kebingungan, dan mereka jatuh ke dalam semacam keadaan aneh, mungkin kegilaan, kegembiraan, ketakutan, atau dekadensi. Bahkan mata Qin Chen dan Chen Sisi menjadi kabur. Qin Chen merasa seolah-olah berada di ruang hampa. Kekuatan asli yang tidak mencukupi dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak dalam sekejap. Aura Kaisar Dewa yang tidak diketahui turun, dan seluruh orang itu tampaknya akan langsung berubah menjadi abadi dan memasuki alam Kaisar Dewa dalam sekejap. Chen Sisi menemukan dirinya berada di langit di atas alam semesta yang luas. Sinar aura berdimensi tinggi melonjak dan menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan kultivasinya meroket seketika, mengembangkan kekuatan magis berdimensi tinggi, dan memasuki alam berdimensi tinggi. Saat kekuatan tak kasat mata ini turun, keduanya mengambil langkah maju yang penting dalam kultivasi mereka. Aku sudah berhasil mencapai alam Kaisar Dewa. Qin Chen merasakan kekuatan Kaisar Dewa melonjak dalam tubuhnya, matanya bingung. Awalnya dia gembira, tapi kemudian dia terkejut. Tidak, Qin Chen tiba-tiba terbangun. Alasan mengapa aku tidak bisa menembus alam Kaisar Dewa adalah karena aku tidak memiliki kekuatan jurang.
Bagaimana mungkin aku tiba-tiba bisa menembus lautan alam semesta ini? Dari mana datangnya kekuatan jurang di lautan alam semesta ini? Memikirkan hal itu, dia merasakan hawa dingin di sekujur punggungnya, dan arus dingin yang tak dapat dijelaskan mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu hanya ilusi. Ledakan. Pikiran Qin Chen menjadi jernih, dan dia terbangun dari perasaan hampa ini dalam sekejap dan kembali ke kenyataan. Sisi lain, mata Sisi tampak bingung sejenak, tetapi dia terbangun hampir pada saat yang sama ketika Qin Chen terbangun. Aku adalah penguasa dunia bawah. Jika aku ingin menerobos ke dimensi yang lebih tinggi, aku harus menyatu dengan sungai kematian yang panjang dan memperkuat dunia bawah. Bagaimana aku bisa menerobos langsung di lautan alam semesta ini? Petik 2. Teknik pesona tak berbentuk telah rusak. Ledakan. Sisi dikelilingi oleh cahaya warna-warni dan terbangun dalam sekejap. Lalu mereka melihat banyak kaisar dewa yang gila, menari dan bertepuk tangan karena kegembiraan. Ilusi. Kekuatan ilusi dimensi tinggi. Qin Chen dan Sisi saling berpandangan, dengan kengerian tak berujung di mata mereka, lalu menatap proyeksi menjulang tinggi di dunia berdimensi tinggi yang luas. Itu adalah bayangan hitam besar, panjang dan sempit seperti ular dunia, mengelilingi langit dan bumi, memancarkan cahaya kabur. Kekuatannya turun dari dunia dimensi yang lebih tinggi, secara langsung memengaruhi seluruh realitas alam semesta Laut Selatan, menyebabkan semua orang seketika memasuki mimpi. Kaisar dewa berdimensi tinggi di alam ilusi. Qin Chen dan Sisi menatap dengan serius dan tergesa-gesa ke arah kaisar kuno di kejauhan. Mereka hanya terpengaruh oleh kekuatan kaisar dewa dimensi tinggi di alam ilusi ini dan hampir jatuh ke dalam ilusi, sedangkan kaisar kuno senior secara langsung menjadi sasaran hantu ular raksasa di dunia hampa. Kekuatan yang mereka berdua tanggung sama sekali tidak berada pada level yang sama. Nenek moyang ular pemakan mimpi. Dialah yang mengambil tindakan. Orang ini benar-benar ikut campur dalam pertarungan antara kaisar kuno dan leluhur klan kaisar abadi. Ada rumor yang mengatakan bahwa leluhur ular pemakan mimpi pernah berteman dengan leluhur abadi, dan keduanya pernah bersama-sama menyerang dan membunuh orang-orang kuat lainnya di zaman kuno. Mungkinkah itu benar? Pikiran ilahi bergema di kedalaman ujung kuno alam semesta dan laut, dan orang yang kuat mengenali orang yang datang. Dalam keadaan normal, orang luar tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara kaisar dewa berdimensi tinggi tersebut. Tidak ada seorang pun yang ingin terlibat dalam sebab akibat ini dan menyinggung seorang kaisar dewa dimensi tinggi yang sangat mengerikan, belum lagi kekuatan orang ini jelas jauh lebih unggul dari leluhur klan kaisar abadi. Entah leluhur ular pemakan mimpi ini dan leluhur klan kaisar abadi mempunyai persahabatan yang erat dan bersedia melewati api dan air demi satu sama lain, atau leluhur klan kaisar abadi mempunyai sesuatu yang sangat dibutuhkan leluhur ular pemakan mimpi dan tidak akan membiarkan kaisar kuno mengambilnya. Tuan, sekarang lautan semesta telah jatuh ke akhir reinkarnasi, dan orang-orang kuat di jurang mengincarnya dengan penuh ketamakan. Lautan semesta kita harus bekerja sama untuk melawan musuh yang kuat dalam krisis ini. Karena kemenangan dan kekalahan telah diputuskan, mengapa repot-repot melawan hidup dan mati? Bagaimana kalau kita berjabat tangan dan berdamai, dan mengubah pedang menjadi mata bajak? Suara yang tajam dan halus bergema antara langit dan bumi. Bersamaan dengan suara halus itu, kekuatan mimpi mengerikan telah merasuki tubuh kaisar kuno. Leluhur ular pemakan mimpi ini tampaknya berusaha menghentikan pertarungan, tetapi sebenarnya dia menyerang saat dia muncul, mengembangkan kekuatan ilusi yang mengerikan dan menargetkan kaisar kuno. Mimpi dimensi tinggi diam-diam menembus ke dalam hati kaisar kuno, membuat matanya berkabut dan tiba-tiba melarikan diri ke dunia yang paling menakutkan di dalam hatinya. Coba saya lihat,
Apa sumber ketakutan terbesarmu dalam miliaran tahun terakhir? Mata leluhur ular pemakan mimpi berubah menjadi cahaya ilahi yang aneh, dan dia segera mengintip ke bagian terdalam hati kaisar kuno. Setiap makhluk yang kuat pasti memiliki sesuatu yang ditakutinya. Beberapa hal itu berasal dari dunia asalnya, beberapa dari pengalamannya, dan beberapa dari keinginannya. Apa yang leluhur ular pemakan mimpi itu sekarang sedang memata-matai adalah hal yang paling ditakuti oleh kaisar kuno di dalam hatinya selama miliaran tahun terakhir.